Selamat pagi saya ucapkan untuk semua orang tua dan wali murid beserta anak-anak sekalian yang mungkin mendengarkan program parenting kita. Hari ini kembali di bulan Agustus kami mengadakan program seminar kecil untuk parenting yang berjudul Home Learning yang Efektif. Dan kiranya bahwa apa yang kita sampaikan hari ini, pembelajaran yang kita lakukan boleh menolong orang tua dan wali murid dalam mengasuh dan mendampingi anak-anak di dalam belajar di masa pandemik ini. Yang pertama-tama saya ingin ucapkan adalah saya merasa sangat kangen sekali bahwa kita masih ada jodoh untuk boleh bertemu walaupun melalui satu forum yang mungkin bukan yang paling ideal, tapi adalah yang paling baik untuk bisa kita lakukan hari-hari ini. Mari kita mulai untuk belajar bersama agar kita bisa merasakan manfaatnya dari pelatihan kita hari ini. Yang pertama adalah untuk berbicara tentang home learning yang efektif, kita perlu menyadari bahwa Master Cheng Yen sendiri mengajarkan kita hal ini. Master mengatakan bahwa di dunia ini semua orang adalah satu keluarga dan setiap tempat adalah lahan pelatihan diri. Sekali lagi, di dunia ini semua orang adalah satu keluarga dan setiap tempat adalah lahan pelatihan diri. Kita harus merasakan bahwa kita masih boleh berjodoh. Saya masih bisa berjodoh untuk bertemu dengan orang tua dan wali murid. Orang tua dan wali murid juga masih berjodoh untuk bersama-sama dengan anak-anak kita, terutama di masa pandemik ini. Kita tidak dapat memungkiri bahwa ada begitu banyak orang tua yang tidak dapat mendampingi anaknya dalam belajar ketika mereka sendiri mengalami sakit dan harus mengalami isolasi dan terpisahkan dari anak-anaknya. Atau bahkan ada orang tua yang harus kehilangan kesempatannya untuk hidup ketika maut merenggut di masa COVID-19 ini. Karena itu ketika kita masih boleh berjodoh dengan anak-anak kita masih merasa sangat kangen bahwa di masa pandemik ini kita masih boleh mendampingi anak kita dalam belajar. Kita juga merasa kangen bahwa kita masih boleh melatih diri dengan menemani anak-anak kita untuk belajar. Padahal banyak saya yakin orang tua yang gak sabaran gitu ya. Bahwa kalau dilihat di gambar ini, kalau mama jelasin perhatiin dong. Udah berkali-kali dijelasin gak ngerti juga. Mama jadi darah tinggi nih gitu kan. Dan ternyata ada begitu banyak orang tua yang berbicara kepada wali kelas. Wali kelas dalam hal ini sekaligus menjadi terapis. Bahwa ada begitu banyak orang tua yang mengatakan bahwa aduh, akhirnya saya menyadari betapa beratnya tugas seorang guru dalam mengajar seorang anak. Bahkan orang tua ada yang mengatakan bahwa Bu, anak saya cuma satu aja susahnya setengah mati kayak gini. Padahal ibu bisa menghadapi 30 anak sekaligus setiap harinya. Dan kita percaya bahwa ternyata disitulah orang tua mulai menyadari betapa pentingnya peran guru di dalam pembelajaran. Hari ini kita ingin sedikit untuk berbagi ilmu, sedikit untuk sharing tentang bagaimana kita boleh menjadi orang tua yang efektif dalam mendampingi anak-anak di dalam belajar. Di dalam video yang sebelumnya kita sudah menemukan bahwa peranan orang tua, peranan cinta kasih dan pendidikan disiplin di dalam mendidik adalah untuk dua hal, yaitu untuk menetapkan standar dan menemani di dalam prosesnya. Sekali lagi, peranan cinta kasih dan pendidikan disiplin dalam mendidik adalah untuk menetapkan standar dan menemani di dalam prosesnya. Itu artinya orang tualah yang harus menetapkan standarnya dan kemudian menemani anak-anak di dalam belajar, bukan sebaliknya. Nah, berikut ini kami mencoba untuk mengedepankan 5 tips home learning yang efektif. 5 tips home learning yang efektif, dan saya pikir ini sangat mudah untuk dipraktekkan oleh setiap orang tua dan wali murid. Yang pertama adalah untuk menjadikan suasana rumah nyaman untuk belajar, seperti yang ini. Dan mungkin ada bapak ibu yang mengatakan bahwa tapi rumah saya gak sebagus itu. Betul, rumah kita gak ada yang sebagus di sini. Tapi kita bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman.
Kita bisa singkirkan hal-hal yang kita nggak perlukan terlebih dahulu, memberikan ruangan yang nyaman untuk anak-anak untuk belajar, sudut yang bersih, yang tidak ada kotoran, yang mungkin kita bisa menambahkan pewangi ruangan agar anak-anak menjadi lebih nyaman di dalam belajar. Suara-suara bising juga bisa kita kurangi. Kita bisa mematikan televisi ketika anak-anak sedang belajar. Kita bisa mengajak anak-anak untuk duduk dengan nyaman, belajar dengan nyaman. Karena kita percaya bahwa ketika ruangannya nyaman, suasana rumahnya nyaman, maka proses belajar itu boleh terjadi karena gangguan menjadi sangat minim. Tidak peduli rumah kita ada di mana, yang penting kita bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita untuk belajar. Kita semua tidak memiliki istana yang megah, kita semua mungkin tidak memiliki rumah yang besar, tapi kita bisa mengisinya dengan cinta kasih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, yang saya percaya orang tua dapat lakukan adalah menjadikan suasana rumah nyaman untuk belajar. Ketidaknyamanan akan mengganggu anak-anak untuk belajar. Ketidaknyamanan, gangguan, distressing things itu bisa membuat anak-anak tidak nyaman di dalam belajar. Karena itu mari kita meminimalisir ketidaknyamanan itu agar anak-anak siap dalam kondisi belajar. Hal ini di dalam ilmu pendidikan disebut the prerequisite of education. Hal-hal yang diperlukan sebelum belajar itu sendiri dimulai. The prerequisite of education. Contohnya, selain untuk menjadikan suasana rumah yang nyaman, anak-anak juga perlu sarapan. Di dalam ilmu pendidikan di negara-negara yang lebih maju, pergi ke sekolah dengan sarapan adalah hal yang wajib bagi orang tua. Orang tua wajib menyediakan sarapan di rumah sebelum anak-anak mereka pergi ke sekolah. Kadang-kadang ada anak-anak sekolah kami yang datang ke sekolah dengan keadaan lapar. Mungkin karena orang tuanya tidak sempat atau tidak punya waktu untuk mengurus sarapan anak-anaknya. Karena itu kami berbagi dengan orang tua tentang the prerequisite of education, dengan hal-hal yang dibutuhkan sebelum pelajaran itu terjadi. Sarapan, mandi, sikat gigi. Biarkan anak-anak melakukan ritual sebagaimana mereka biasanya ketika mereka bersekolah sebelum mereka datang ke sekolah. Bangun pagi, mandi, sikat gigi, keramas kalau perlu, sehingga mereka siap untuk belajar. Dan jangan lupa sarapan. Hal yang kedua adalah menentukan target yang jelas dan menyenangkan di dalam belajar. Kembali, bahwa orang tualah yang menentukan target yang jelas dan harus menyenangkan di dalam belajar. Kalau targetnya tidak jelas, terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu akan membuat anak-anak menjadi stres. Pokoknya mama ingin kamu dapat 100 ya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tidak semua anak harus mendapatkan nilai 100. Bapak Ibu, ini bukan tentang nilai, tapi tentang bagaimana anak-anak bisa menyukai belajar. Menentukan target yang jelas dan yang menyenangkan dalam belajar itu akan mendorong anak-anak kita untuk melihat bahwa hal ini bisa dicapai. Saya berikan contoh. Di sekolah sebelumnya, anak saya ketika dia masuk kelas 1 SD, dia ulangan bahasa Mandarin. Pulang sekolah, saya tanya, ketika saya pulang ke rumah, saya tanya, gimana tadi ulangan apa? Ulangan bahasa Mandarin. Tadi aku nangis. Loh, kenapa nangis? Karena nggak bisa sama sekali. Gitu kan ya. Lalu saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa. Papa juga kan nggak bisa. Makanya nggak heran kalau kita nggak ada yang bisa. Tapi kita belajar. Jadi targetnya nanti ulangan berikutnya, targetnya adalah untuk tidak nangis. Saya nggak minta banyak sama anak saya. Saya nggak minta bahwa dia harus dapat 100 atau 90, no. Karena saya tahu bahwa saya tidak berbahasa Mandarin. Dan saya tidak bisa memaksakan anak saya yang waktu itu baru masuk sekolah untuk bisa langsung berbahasa Mandarin. Saya katakan kepada dia adalah,
targetnya ulangan berikutnya adalah tidak nangis. Iya Pak? Dan ulangan Mandarin berikutnya saya tanya, gimana tadi, bisa nggak? Nggak bisa. Nangis nggak? Nggak nangis. Pintar. Karena target kami pada waktu itu sudah tercapai. Perlahan-lahan target itu dibangun. Perlahan-lahan standar itu dinaikkan sesuai dengan kemampuan sang anak. Saya percaya kalau kita menentukan target yang jelas dan menyenangkan di dalam belajar, anak-anak kita akan terpacu untuk belajar lebih baik. Mereka juga ingin mendapatkan nilai dan prestasi yang lebih baik. Mereka juga ingin bisa lebih daripada hanya sekedar nilainya. Mereka ingin bisa cakap di dalam pelajaran tertentu. Itulah sebabnya orang tua perlu menentukan target yang jelas dan menyenangkan di dalam belajar. Targetnya tidak perlu tinggi-tinggi, sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Targetnya tidak perlu bagus di setiap pelajaran. Tidak semua anak bisa matematika. Dan it's okay. Anak bapak ibu mungkin tidak bisa matematika, tapi mungkin anak bapak ibu sangat bagus dalam membuat puisi. It's okay, it's good. Anak bapak ibu mungkin tidak bisa membuat puisi, tapi bisa menggambar dengan sangat baik. It's okay, it's good. Anak bapak ibu mungkin gak bisa menggambar, tapi berprestasi dalam olahraga, dan itu bagus adanya. Kita mendorong anak-anak untuk mengembangkan di mana mereka kuat, bukan untuk mencela mereka di dalam kelemahan mereka. Hal itu membawa kita pada hal yang ketiga, yaitu untuk menjadi penyemangat bagi anak-anak. Kalau kita nonton di TV atau kalau misalnya kita beruntung kita nonton langsung di stadion, ketika tim nasional Indonesia bertanding sepak bola, semua orang bisa memberikan semangat begitu rupa seperti supporter sepak bola. Indonesia! Dan kita bisa ikutan teriak seperti itu. Kita memberikan semangat kepada tim nasional kita. Saya pikir orang tua perlu menjadi penyemangat untuk anaknya. Come on, you can do this. Nah, kamu bisa loh. Come on kiddos, let's go, let's do this. Ayo, kamu bisa, papa bantu. Apa yang kamu gak bisa, yuk papa bantu, mama bantu. Kita menjadi penyemangat untuk anak kita. Jangan kita bilang bahwa ya mama juga gak bisa, kamu juga gak perlu bisa lah. No. Ingat tadi pelajaran Mandarin yang saya ceritakan sama anak saya? Saya pikir bahwa saya gak bisa bahasa Mandarin. Dia juga pada waktu itu gak bisa bahasa Mandarin. Perlahan-lahan dari mulai kelas 1 sampai dengan sekarang dia kelas 6. Ada cukup banyak kata-kata dalam bahasa Mandarin yang dia bisa. Nilai pun tidak pernah merah. Kangen kepada Lause yang mengajar. Walaupun anak saya belum bisa bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin, ada begitu banyak hal yang sudah dia pelajari dalam pelajaran bahasa Mandarin. Dan tentunya saya bangga karena dia bisa berbahasa Mandarin setidaknya lebih banyak daripada saya. Jadi jangan menjadi orang yang mengecilkan anak. Kalau kita tidak bisa, bukan berarti anak kita harus tidak bisa. Justru kalau kita tidak bisa, kita berharap anak-anak kita bisa menjadi seseorang yang lebih daripada kita. Itu artinya kita menjadi penyemangat untuk anak-anak kita. Dan yang keempat, take a break. Katanya ada break, ada KitKat gitu ya. Kita nggak perlu cepat-cepat, anak-anak nggak perlu cepat-cepat. Yang penting selesai dengan baik. Berikan waktu untuk break, berikan waktu untuk istirahat. Wow, ini udah terlalu banyak. Saya istirahat sebentar ya. Oke, just take a break. Nggak perlu di wrap up. Pokoknya jam 7 harus mulai, jam 9 harus selesai. No, home learning adalah satu pendidikan pembelajaran yang self-paced. Artinya adalah kecepatannya tergantung dari pribadi masing-masing. Ada pribadi yang bisa cepat, ada pribadi yang lebih lambat, dan it's okay. Belum tentu yang lambat lebih bodoh. No. Yang lambat mungkin karena lebih hati-hati. Yang lambat mungkin terjadi karena dia lebih teliti. Yang cepat belum tentu lebih pintar. Bukan berarti kalau dia cepat artinya dia pintar. Mungkin saja dia cepat tapi lebih ceroboh.
Mungkin saja dia cepat karena dia ingin cepat selesai dan tidak peduli jawabannya. Jadi yang keempat adalah just take a break. Tidak perlu cepat-cepat, yang penting selesai dengan baik. Anak-anak memiliki waktu dari pagi sampai dengan sore, bahkan mungkin malam kalau memang tidak bisa diselesaikan di pagi hari. Karena tidak ada waktu yang menghususkan pokoknya jam segini sampai jam segini harus belajar. No, itu bukan metode home learning. Metode home learning adalah self-paced, tergantung dari kecepatan sang anak. Tapi juga bukan berarti bahwa kalau gitu boleh untuk tidak dikerjakan. Tidak, anak-anak memiliki tanggung jawab di dalam belajar. Artinya anak-anak perlu menyelesaikan hal yang sudah diberikan. Pelajaran yang sudah diberikan, soal-soal yang sudah dipercayakan untuk dikerjakan. Tidak perlu cepat-cepat, yang penting selesai dengan baik. Hal itu membawa kita pada hal yang terakhir, yang kelima, yaitu rayakanlah keberhasilan. Mengapa hal itu penting? Misalnya, kemarin kita sudah menentukan bahwa untuk pelajaran bahasa Inggris ini, yang mama nggak bisa, papa nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu hanya perlu dalam latihan ini kamu dapat nilai 60. Kelihatannya nilainya nggak cukup tinggi kalau 60. Tapi ketika anak kita bisa mendapatkan nilai 60, mari kita rayakan keberhasilannya. Nah, kemarin kita sudah tentukan nilainya 60 ya, dan kamu dapat 62. Mama bangga sama kamu. Yuk, ini mama punya hadiah buat kamu. Mungkin sebatang coklat, atau pensil baru, atau mungkin penghapus yang dia inginkan. Hal itu adalah untuk memperlihatkan kepada anak bahwa setiap pencapaian matters in his life. Setiap pencapaian itu berarti dalam kehidupan seorang anak. Kita perlu lebih merayakan keberhasilan. Mungkin dengan hadiah, atau mungkin dengan kata-kata untuk mengatakan, mama bangga sama kamu, papa bangga sama kamu ketika kamu bisa mencapai satu hal yang baik dalam pembelajaran ini. 5 hal praktis itu adalah hal yang bisa kami share, adalah hal yang bisa kami berikan kepada orang tua. Karena kami percaya bahwa orang tua memiliki andil dan peranan penting dalam mendampingi anak di masa home learning ini. Ingat bahwa Master Cheng Yen mengatakan bahwa kita kanen karena kita masih berjodoh. Kita masih bisa melatih diri. Kita masih punya keluarga dan kita masih boleh melatih diri. Melatih diri gak perlu susah-susah. Melatih diri dengan mengajar dan mendampingi anak kita. Itu adalah satu pelatihan diri yang baik. Saya tutup dengan apa yang Master katakan. Jika kehidupan seseorang kaya batiniah dan penuh semangat, sekalipun hidup sederhana dari segi materi juga akan terasa bahagia. Keberhasilan kita dalam kehidupan adalah kekayaan batiniah dan penuh semangat. Sekalipun kita hidup sederhana, kita gak punya rumah yang senyaman di gambar tadi, kita mungkin gak punya hadiah mewah untuk kita berikan pada anak-anak kita. Tapi jika kita kaya di batin dan penuh semangat, maka hidup kita akan bahagia. Kiranya sharing singkat ini boleh memberkati Bapak dan Ibu, orang tua dan wali murid. Kiranya sharing singkat ini boleh memperluas cakrawala kita tentang bagaimana menemani anak kita dalam home learning yang efektif. Dan kiranya kita masih berjodoh ke depannya di waktu-waktu yang lain untuk belajar bersama-sama. Sehat selalu Bapak Ibu, jaga kesehatan, biarlah kita semua makhluk mengalami sejahtera dan dunia bebas dari bencana. Selamat siang semuanya, Kanen.